Om Swastiastu, saya Ikoman Trio Isnawan, NIM 123, kelas A3 akan mempresentasikan tentang progres dari tugas besar ruang dalam. Di sini saya menempatkan kantor sebagai tema yang akan dirancang di tempat atau taman wisata di Parenggala. Untuk tema dan konsep yang saya ambil yaitu saya menggunakan desain interior rumahan pada kantor ini agar para staf ataupun karyawan dapat bekerja dengan santai dan produktif. Desain ini pun dapat membuat para staf ataupun karyawan lainnya menjadi lebih akrab dan tidak merasa canggung di dalam kantor karena suasananya dibuat seperti berada di rumah. Untuk itu kantor ini harus memiliki jendela yang memadai agar sinar matahari bisa disaring masuk ke dalamnya. Apalagi jika ruangan kantor rumahan berada di lokasi strategis yang bisa menangkap pemandangan yang indah. Agar para penghuni yang lebih banyak menghabiskan waktu bekerja di malam hari dapat menikmati suasana yang indah pada pinggir pantai. Untuk pemilihan warna interior ruangan kantor ini sangat penting untuk menjaga mood ataupun memberi ciri khas pada kantor sendiri. Saya memadukan beberapa warna sekaligus untuk fungsi ruangan yang berbeda-beda. Kantor ini menggunakan tema modern, maka warna-warna yang sejuk dan berani seperti warna abu-abu yang dipadukan dengan warna putih atau hitam merupakan pilihan yang tepat. Dan ini untuk program ruangnya. Terdapat beberapa ruang yang sudah saya rancang untuk berada di kantor ini. Sebelumnya, kantor yang saya rancang adalah kantor e-sport atau olahraga game mobile. Untuk jenis ruangan itu ada lobby yang besaran ruangnya kira-kira 14 meter persegi. Setelah itu ada ruang manajer yang luas atau besaran ruangnya 16,8 meter persegi. Ada ruang sekretaris yang luas besaran ruangnya 9,6 meter persegi. Ada ruang tamu yang luasannya 14 meter persegi. Ada pantry yang cukup luas yaitu 21,2 meter persegi. Rest area 24 meter persegi. Ruang karyawan 60 meter persegi karena berkapasitas 15 orang, jadi perlu ruang yang cukup luas. Ada ruang rapat 30 meter persegi untuk agar rapat berjalan dengan nyaman dan lancar. Jadi sirkulasinya cukup besar, yaitu 40%. Ada studio player Mobile Legends dan PUBG yang sama-sama berukuran 24,3 meter persegi. Ada toilet 11,4 meter persegi yang terdapat 2 toilet yang berdempetan. Ada pos security yang luasnya 4 meter persegi. Untuk program ruangnya, kalau lebih jelas bisa dilihat di PPT-nya. Dan untuk kegiatan atau aktivitasnya, misalnya contohnya itu manajer, dia akan mengatur dan bertanggung jawab dengan semua kegiatan operasional kantor agar berjalan dengan baik. Selain itu, dia bisa mengadakan rapat, menggunakan toilet, dan istirahat. Begitu juga dengan staf administrasi, sekretaris, petugas keamanan, player, bagian housekeeping, dan para staf lainnya. Untuk intensitas kegiatannya, bisa sering tetap, jarang atau tidak tetap, sering tetap. Untuk sirkulasi persyaratan ruang dan suasana ruangnya, bisa dilihat di sini, yaitu sirkulasinya diatur menurut tingkatan kepentingan seberapa penting serta jalur yang tidak dibutuhkan. Namun apapun pola dasar sirkulasinya, sistemnya harus disusun secara hierarki. Itu rute yang utama biasanya juga dapat digunakan untuk rute melarikan diri dari kebakaran. Kemudian di sepanjang rute utama ada area kerja kelompok serta fasilitas pendukung. Untuk persiapan ruangnya yaitu kebersihan ruang kantor, luas ruang kantor yang cukup memadai agar tidak sesak oleh pekerja,
suhu udara minimal 16 derajat Celcius sampai 22, penerangan yang baik, fasilitas kesehatan, air minum, ataupun makanan yang bisa disediakan di kantor, tempat pakaian, tempat duduk, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan alat pemadam kebakaran untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kebakaran yang lebih besar. Untuk suasana ruangnya, digunakan pada desain kantor e-sport ini menggunakan gaya estetik modern yang lebih mengutamakan bentuk kotak atau bentuk-bentuk simetris lainnya yang dimodifikasi. Selain bentuk, pola warna pun sangat diperhatikan agar membawa dampak baik pada setiap pengunjung ataupun para karyawan yang ada di kantor. Untuk studi kasusnya, saya mengambil dua contoh, yaitu yang pertama ada kantor Selgas Cano. Bangunan ini didesain oleh Jos Selgas dan Lucia Cano yang terletak di kota Madrid. Kantor ini menggunakan lahan berupa hutan sebagai lahan untuk perkantoran. Jadi ini mirip dengan suasana taman wisata yang berada di Padanggalak karena di sekitarnya ditumbuhi dengan pohon-pohon tinggi atau bisa juga disebut dengan hutan. Jadi untuk desain yang dia pakai itu menggunakan lantai yang terang, itu putih dan kuning. Selain lantai, dinding pada kantor juga desain warna polos, tapi fibrannya menggunakan ornamen yang berfungsi untuk meletakkan file atau buku atau alat-alat kantor. Di dinding kantor pun menggunakan material kaca yang tembus atau cahaya transparan, sehingga dinding tersebut juga menjadi jendela mati. Kedua, ada studi kasus kantor dan showroom Granito Tile. Kantor ini didirikan untuk menjadi pusat operasional dari korporasi. Sedangkan showroom-nya untuk menjadi tempat konsultasi bagi klien dengan desainer maupun dengan pihak perusahaan sendiri. Untuk gaya dari kantor ini pun menggunakan konsep avenue. Konsep desain ini menunjukkan suasananya tidak terlalu formal dan lebih ke arah fun dengan warna merah sesuai dengan identitas perusahaan yang menimbulkan semangat. Pada area showroom, kesan modern tetap dibawa untuk menunjukkan produk-produk perusahaan yang minimalis tetapi tetap modern. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf dan terima kasih.